Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di mana saja pasti luar biasa. Karena berkat Tuhan tidak pernah biasa-biasa saja, selalu luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau bersama-sama beribadah. Meskipun tidak berkumpul di satu tempat ini, tapi saya percaya ketika pujian kita dinaikkan, ketika doa kita dinaikkan, ada mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan, terpujilah namamu. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami masih boleh bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan, menaikkan pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah ya Tuhan. Biarlah saat ini ya Tuhan, setiap hati kami, setiap mulut kami bersama-sama memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku
Inilah yang kurenungkan setiap waktu Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat sekalian, kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Kami mau puji Engkau Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Kami akan syukur bagimu, Kawalan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Segala puji hormat bagimu. Haleluya.
kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah semua kebaikan-Mu kami renungkan setiap hari, sehingga hati kami bisa bermazmur, sehingga hati kami bisa terus memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada karena penyertaan-Mu, karena berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami mau bersama-sama meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami bersama-sama mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari yang Tuhan jadikan untuk kita untuk tetap bersuka. Besok hari kita untuk bersuka. Kemarin pun kita bersuka. Dan mari kita bersama-sama, saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menari buat Tuhan, memuji nama Tuhan. Hari ini hari kita bersuka bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, kita semua bersorak, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan kita bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan, kita bersuka karena Tuhan yang pelihara kita. Kita bersuka karena Allah adalah gunung batu kita, sumber kekuatan kita. Dia adalah kota benteng perisai kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, karena penyertaan Tuhan ada di dalam kita. Kita angkat pujian ini kembali bersama-sama.
Ya, Shalom. Saya akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan gereja kita. Yang pertama, sesuai dengan instruksi pemerintah dan juga GBI Mawar Saron Pusat, bahwa untuk sementara waktu kita tidak ada ibadah tatap muka seperti biasa demi keamanan dan keselamatan kita semua sampai dengan waktu yang akan dinyatakan aman buat kita semua. Dan yang kedua, Gembala dan pengerja GBI Mawar Saron Citra Indah tetap berusaha melayani jemaat dengan memodifikasi bentuk-bentuk pelayanan seperti ibadah raya, live streaming atau online yang sekarang, dan men-share khotbah Bapak Gembala Sidang yang terus dipersiapkan tim multimedia melalui link Mawar Saron Citra TV, dan ibadah komsel juga melalui WA Group ibadah sekolah minggu dengan memakai link Superbook yang sudah dibagikan tim sekolah minggu dengan tujuan tetap membantu jemaat dalam pertumbuhan iman, menguatkan dan tetap menjalin kebersamaan dalam keluarga besar GBI Mawar Saron. Dan yang ketiga, kita terus dukung dalam doa untuk pelunasan tanah gereja, dan kita sedang bergumul mengumpulkan dana untuk cicilan DP yang ketiga yang harusnya kita bayarkan bulan April sebesar 140.459.000 dan belum terbayarkan hingga saat ini. Dan kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian supaya berkenan menyisihkan sebagian daripada berkatnya untuk pembelian tanah gereja supaya kita dapat melunasi DP terakhir di bulan ini, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan apabila jemaat ingin membayarkan janji imannya dapat mentransfer ke rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron. Dan yang selanjutnya, gereja kita juga tetap memerlukan dana operasional tetap mingguan dan bulanan, dan selama ini seluruh dana operasional gereja menggunakan persembahan dari jemaat, baik persembahan umum, persembahan misi, ucapan syukur dan perpuluhan. Dan jemaat dapat memberikan persembahan dengan transfer ke rekening BCA atas nama Bapak Pendeta Torkis Nababan, atau ke rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron, atau menyiapkan amplop persembahan di rumah masing-masing, kemudian nantinya dapat dikumpulkan ke gereja atau memberikan langsung ke sekretariat di Bukit Menteng Blok A6 nomor 7 dan 8, atau dapat juga menghubungi koordinator atau ketua-ketua komsel supaya mereka nanti yang akan menyampaikan ke bendahara kita. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Yesus kalau saat ini kami masih bisa beribadah, sekalipun kami tidak bisa tatap muka, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan misi, perpuluhan, dan bahkan persembahan untuk pembelian tanah gereja. Kiranya Engkau berkati kami sekalian, seluruh jemaat-Mu, supaya kami bisa memberikan persembahan ini dengan sukacita dan semakin diberkati, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Kau juga berkati kami Tuhan yang mengelola persembahan ini, sehingga kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan dan menjadi berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Terasa berat, tak seorang
persiapkan hati yang terbaik, telinga yang terbaik, agar kebenaran firman Tuhan dapat memperbaharui kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami diam di altar-Mu Tuhan, membawa segala beban kami, membawa segala pertanyaan kami ya Tuhan. Tapi Engkau berkata, mari datanglah semua yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau akan memberi kelegaan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di Bapa di surga, kami datang ke altar-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami ingin Tuhan datang meresponi firman-Mu Tuhan pada hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kami, kesibukan umat-Mu Tuhan. Namun kami juga terpanggil hari ini untuk kami boleh datang Tuhan menikmati hadirat-Mu lewat pujian yang sudah dibawakan, yang sudah dinyanyikan, lewat penyembahan yang kami sudah naikkan. Dan saatnya Tuhan kami juga dipanggil untuk sama-sama boleh mendengarkan firman-Mu, dan boleh hidup kami kembali dibangun di atas firman-Mu, sehingga hidup kami kuat kembali untuk menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan kami boleh lewati. Berfirmanlah Tuhan, kami siap hati hari ini Tuhan mendengarkan Engkau berbicara. Jamah setiap hati kami, bahkan setiap umat-Mu hari ini Tuhan,
yang mendengarkan firman. Ubah hati kami sehingga hati kami seperti hati Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Kami sangat bersyukur kalau diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Ini juga anugerah buat kami semuanya. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi berkat bagi umat-Mu hari ini. Hanya karena urapan dan belas kasihan dan kasih karunia Tuhanlah yang melayakkan hamba boleh berbicara. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terjemahkan firman ini ke dalam bahasa yang sederhana, bahasa yang kami mengerti, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim musik, tim worship leader, dan seluruh tim pelayan hari ini. Saya menyapa jemaat sekalian. Shalom. Selamat pagi. Dan selamat beribadah buat kita semua. Bagi jemaat yang ada di rumah, tentunya masih dalam suasana di mana kita belum bisa berjumpa dari secara langsung, karena memang situasinya masih belum memungkinkan kita boleh ada bersama-sama beribadah. Dan kita terus berdoa supaya waktu-waktu ini boleh kita pakai juga untuk makin dekat dengan Tuhan. Dan juga kita doakan supaya segera boleh situasi ini boleh teratasi dengan baik, sehingga kita kembali seperti sedia kala untuk kita berbakti kepada Tuhan. Saya jujur sangat sudah rindu dengan jemaat-jemaat, para pelayan Tuhan juga sudah sangat rindu bisa seperti biasa menyapa saudara, menyalam saudara. Bahkan saudara mungkin bisa ya sedikit berbicara kepada kita dan kita boleh sama-sama kembali. Dan saya rindu juga supaya itu menjadi doa kita. Dan jemaat dimanapun saudara berada, saudara ada dalam doa kami, saudara ada dalam kasih kami. Tuhan memberkati. Dan saatnya hari ini saya akan bagikan firman Tuhan. Saya percaya saudara tidak pernah bosan ya, karena saya berturut-turut menyampaikan firman Tuhan. Kalau biasanya di gereja ada programnya mungkin dalam 1 bulan ada tamu begitu ya. Tapi apa kita mau, karena keadaan sekarang tidak memungkinkan juga, jadi apapun yang terjadi melayani jalan terus. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, saya akan membagikan berkat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Kalau beberapa waktu yang lalu saya bicara mengenai hal pengabulan doa, hari ini saya akan berbicara mengenai 2 macam dasar kehidupan yang terambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Demikianlah firman-Nya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin firman-Nya. Saudara, kalau Matius pasal 7 ini adalah bagian akhir dari kumpulan pengajaran Yesus yang dikelompokkan oleh Matius sebagai khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini sering disebut menjadi hukum-hukum kerajaan Allah. Di dalam bagian akhir dari pengajaran Yesus, dia memberikan satu pengajaran bagaimana kita semestinya membangun kehidupan ini. Bukan soal di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, tetapi pertanyaannya dengan apa kita membangunnya. Makanya setelah Yesus sekian lama mengajar, dengan beberapa pengajaran-pengajaran Yesus, dia menutup dengan dasar kehidupan kita. Sehingga di dalam ayat 24 dia berkata,
setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana. Perhatikan, Tuhan membuat nama orang tersebut bijaksana. Ketika kita mendengarkannya, Tuhan berkata dia adalah orang yang bijaksana. Saudara bisa bayangkan, orang yang mendengar firman saja sudah disebut menjadi orang yang bijaksana. Coba tanya di sebelah kanan kirimu, mungkin yang ada di rumah, tanya, kamu orang yang bijaksana atau bukan? Orang yang bijaksana beda dengan orang yang pintar. Ternyata saudara, kebijaksanaan menurut Alkitab kita dapatkan ketika kita mendapatkan firman Tuhan. Karena ayat ini jelas berkata orang yang mendengarkan sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan di sini di ayat 24 dimulai dari cara membangun. Fondasi bangunan penting, saudara. Buat apa, saudaraku, temboknya bagus, cat rumahnya bagus, atapnya bagus, plafonnya bagus, mungkin ornamennya bagus, tapi kalau dasarnya tidak bagus. Makanya Tuhan lebih tertarik membangun fondasi. Bilang sama saya, fondasi. Karena itu adalah dasar dari segala kehidupan. Karena saudaraku, pada waktunya setiap kita atau saudara akan diuji oleh waktu, oleh keadaan, oleh situasi, oleh tantangan, oleh masalah, oleh segala hal yang boleh saja terjadi. Dan di situ akan membuktikan kedalaman pondasi kita. Makanya di dalam ayat 25, kemudian turunlah hujan, datang banjir. Ingat saudara, orang yang bangun rumah entah itu di atas batu, entah itu di atas pasir, sama-sama dikatakan nanti ketika datang hujan, datang banjir, datang angin. Tetapi rumah itu dikatakan tidak rubuh. Dari ayat ini kita diingatkan oleh Tuhan, yang pertama bahwa hidup orang akan dihadapkan pada kenyataan-kenyataan adanya hujan, adanya angin, adanya banjir. Jika manusia tidak hidup waspada atau mengabaikan firman ini, maka saudara akan mengalami kegoncangan dalam hidup. Kita tidak tahu kapan datangnya goncangan. Kita tidak tahu kapan datangnya ujian. Tetapi kalau saudara punya dasar yang kuat, saudara punya fondasi yang kuat, saya percaya sehebat apapun anginnya, sehebat apapun kebanjirannya, saudara akan tetap bisa berdiri teguh, kokoh. Karena fondasi saudara kuat. Fondasi kita itu adalah firman Tuhan. Makanya dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku, meletakkan perkataanku menjadi fondasinya firman Tuhan. Zaman sekarang Bapak Ibu, kalau suami tidak mengerti firman, atau kalau istri tidak mengerti firman, atau anak-anak tidak mengerti firman, itu akan gampang saudara hancur. Tapi saya percaya kalau suami atau istri atau anak kita mengerti firman Tuhan, dia akan tetap tidak tergoda, tidak tergoyahkan oleh apapun. Justru disitulah anak Tuhan itu akan tampil berbeda. Krisis ekonomi boleh terjadi, tetapi ketika bangunan kita kuat, maka saudara dan saya seperti yang diperumpamakan oleh Tuhan Yesus ini. Dia tidak rubuh.
Saya selalu sampaikan bahwa terkadang pergumulan dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita. Pergumulan itu sebetulnya bukan membuat kita untuk jatuh. Samalah dengan kalau saudara lagi jalan, seringkali orang yang di jalan yang berliku, berkerikil, atau mungkin jalan yang tidak terlalu nyaman, tingkat kewaspadaan orang lebih tinggi di situ. Tingkat kehati-hatian orang lebih tinggi di situ. Sehingga dia bagaimana caranya berhati-hati mempersiapkan hidupnya melewati jalan itu. Tapi kalau coba jalan itu nyaman, lenggang, sehingga dia kurang berjaga-jaga, sehingga bisa terjadi kecelakaan. Sama dengan hidup ini saudara. Ketika berkat kita terima, bisa saja membuat itu jadi badai atas hidup kita. Karena fondasi kita gak kuat. Karena kita tidak terlalu dalam. Sama pesankan firman Tuhan hari ini, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari bangun hidupmu lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi. Fondasi, makin dalam fondasinya, bangunannya makin kuat. Jadi tergantung kedalaman kita akan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak selalu menjanjikan bahwa badai tidak datang. Tuhan tidak selalu menjanjikan bahwa air tidak datang. Tapi dia berjanji bahwa ketika saudara dibangun di atas batu, firman itu adalah dia, maka saudara tidak akan goyah. Ada amin Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembacaan firman ini kita bisa mendapatkan pengertian supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Ayat 24 dia berkata, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana disebut orang yang berkualitas, orang yang berbeda, orang yang unggul. Kadang kita salah membangun kehidupan ini. Seolah-olah kualitas kita, kalau kita memakai semua apa yang kita miliki, apa yang kita punya, bukan itu kualitas hidup kita. Kualitas hidup orang Kristen bukan soal dia punya pakaian apa, punya kemewahan apa, punya kesuksesan apa. Saya mau kasih tahu sama saudara, itu adalah bonus, bukan tujuan. Tapi kualitas hidup kita adalah seberapa dalam saudara mengerti firman dan seberapa taat kita terhadap firman-Nya. Itulah kualitas kita. Menurut Yesus saudaraku, bahwa kualitas hidup ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, mendengarkan firman, dan yang kedua melakukannya. Saudara jangan pisahkan antara, oh saya yang penting mendengar Pak, gak perlu melakukan. Atau sebaliknya, saya yang penting melakukan, gak perlu mendengar. Gak mungkin. Pendengaran dan melakukan itu adalah sesuatu hal yang gak bisa dipisahkan. Dan itulah yang membuat kita memiliki kualitas yang berbeda. Memang tidak gampang. Teorinya enak, tapi melakukannya memang perjuangan setiap hari. Makanya kita butuh Tuhan, butuh tuntunan Roh Kudus, supaya kita tidak tersesat di jalan kita. Kadang pengertian kita itu menyesatkan jalan itu. Makanya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang kita merasa, wah sudah benar nih. Kadang sudah pas nih begitu. Kadang enggak saudara. Makanya kita butuh hubungan yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya. Sehingga lewat firman-Nya dia akan konfirmasi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat.
Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang mau mendengarkannya dan melakukannya, firman-Nya. Orang yang berkualitas itu adalah orang yang memiliki nilai namanya ketaatan. Saya percaya Bapak Ibu, akhir zaman ini Tuhan mencari orang yang taat. Saya ngomong begini bukan semuanya sudah sempurna, tapi saya mau pesankan Tuhan mau taat. Hati yang taat Tuhan dekat. Dan kadang logika kita harus tanggalkan untuk mengikuti ketaatannya. Jadi Tuhan mau mengajar kita supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang unggul, hidup yang berbeda, hidup yang bermutu. Saya senang kalau lihat teman pelayan atau jemaat, kalau dia melakukan itu dengan berkualitas. Bukan soal seberapa besar perkara yang Tuhan percayakan, tapi seberapa setianya, seberapa berkualitasnya saudara melakukan ketika dipercayakan Tuhan perkara-perkara kecil. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini, khotbah hari ini, jadilah istri yang berkualitas, jadilah suami yang berkualitas, atau anak yang berkualitas. Tentu kita berkualitas bukan karena kita mampu, tapi tadi saya sudah sampaikan orang yang berkualitas adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Itulah yang membuat kita berbeda. Dan yang ketiga adalah dikatakan ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang ketiga, hidup yang punya otoritas. Otoritas itu sama dengan punya kuasa, atau disebut dengan punya ketahanan, atau punya kekuatan. Jadi ketika dikatakan punya otoritas, di dalamnya kuasa, di dalamnya kekuatan, di dalamnya ketahanan. Rumahnya dikatakan tidak rubuh karena dia dibangun di atas batu. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai batu karang. Dan Tuhan berkata, Petrus, di atas batu ini kau harus bangun umatku. Artinya apa? Di atasku, di atas firmanku kau harus bangun. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa firman yang kita dengarkan hari ini, bahwa ketika orang mendengarkan firman, maka hidupnya punya otoritas, punya kekuatan, punya kuasa, punya ketahanan menghadapi apapun. Orang yang punya otoritas, dia memiliki keyakinan dirinya. Dia gak gampang minder, gak percaya diri, apalagi gak percaya Tuhan. Kadang kita saudara puas dengan rasa minder itu. Saya orang susah kok, gak bisa buat apa-apa. Berhenti mengatakan itu. Tuhan tidak berkata ke orang susah, tapi yang mengatakan ke orang susah adalah perkataan kita. Saudara harus berkata bahwa saya anak Tuhan. Keadaanku mungkin belum memungkinkan, tapi pengharapan di dalam Tuhan pasti tidak mengecewakan. Orang yang punya otoritas, dia bebas dari ketakutan. Sama seperti saudara, kalau saudara yakin rumah saudara kuat, waktu saudara lagi tidur atau sebelum tidur, saudara mungkin lagi lihat cuaca lagi mendung atau gelap, seperti anginnya kencang, saudara kan bisa tenang tidur karena saudara tahu rumah saudara tidak akan bocor, rumah saudara tidak akan goyah karena fondasinya kuat. Tapi kalau saudara mungkin rumah saudara fondasinya nggak kuat, jangankan hujan belum datang, angin cepoi-cepoi datang, saudara sudah ketakutan karena fondasinya nggak kuat. Makanya tadi saya bilang orang yang punya otoritas, dia adalah orang yang bebas dari ketakutan, dari intimidasi, dari apapun.
Atau mungkin dia yang meyakini bahwa orang yang percaya perlindungan Tuhan atas hidupnya. Makanya dalam Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang memiliki kualitas hidup, dia memiliki otoritas. Dan Tuhan sedang memberikan solusi kepada pengikutnya, murid-muridnya. Ketika mereka mengalami kesulitan hidup, coba lihat ayat ini, dia berkata, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukan sama dengan orang bodoh. Kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, hebatlah kerusakannya. Tuhan berkata, dengarkan firmanku, lakukan firmanku. Orang yang tidak membangun hidupnya di atas Yesus, suatu waktu akan roboh. Banyak orang berkata, Pak, kenapa ya orang yang jauh dari Tuhan hidupnya lebih nyaman, tapi kok hidup dengan Tuhan tuh koknya hidupnya lebih sulit? Kenapa ya waktu saya, Pak, waktu saya belum dekat dengan Tuhan, kayaknya saya nggak seberat ini tantangan saya. Tapi ketika saya mengikut Tuhan kok berat banget tantangan saya. Kenapa ya Pak Pendeta, ketika saya belum mengikut Tuhan, saya jauh dari Tuhan, kok kayaknya saya nggak pernah diganggu iblis, nggak diganggu setan. Tapi setelah saya ikut Tuhan, kayaknya setan selalu ganggu saya. Saya selalu bilang, dan saya suka bercanda, saya bilang, iya betul Bu. Karena ketika saudara jauh dari Tuhan, ya ngapain saudara diganggu, orang saudara teman setannya. Tapi ketika saudara sudah temannya Tuhan, ya setan memang selalu ganggu. Dan itu hal-hal yang wajar. Karena itu jangan mundur. Tetap maju dalam Tuhan. Orang yang tidak membangun hidupnya di atas firman, pasti akan roboh. Tapi perhatikan, walaupun saudara bangun pelan-pelan hidup ini, kalau bersama dengan Tuhan, saudara akan terus naik. Naik, akan naik. Kalaupun turun saudaraku, saudara akan naik kembali. Bukankah firman-Nya berkata, apabila orang benar jatuh, tak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang. Tapi saudara bisa bayangkan, ada tiba-tiba orang naik tinggi, jatuhnya pun terlalu sakit. Karena itu firman Tuhan mengajak kita pada hari ini, untuk kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Saya tidak peduli sesibuk apapun saudara, tetapi usahakanlah untuk hiduplah dalam firman-Nya. Tuhan mencari orang-orang yang bukan orang pintar, tapi orang yang mau taat. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan bisa melewati pandemi COVID-19 ini kalau kita sama-sama hidup dalam firman-Nya. Saya tahu jemaat mungkin sedang mengalami goncangan-goncangan, tapi doa saya, di tengah goncangan itu, Tuhan ada bersama dengan saudara. Kita sedang menghadapkan sesuatu lewat pandemi COVID-19 ini. Gereja akan mengalami terobosan, keluarga mengalami terobosan, jemaat mengalami terobosan. Itu iman kita. Karena saya percaya firman-Nya tidak mungkin diingkari. Pesannya sederhana hari ini. Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, sehingga saudara menjadi orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita akan satu pujian menyambut firman-Nya. Engkaulah perisaiku. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada hari ini, kita responi firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kita sudah mendengarkan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang taat. Roh Kudus, tuntun saya supaya saya bisa melakukan firman. Amin.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku, senangkan jiwaku, senangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku, senangkan jiwaku. senangkan jiwaku. Ku kan berdiri, Ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau yang berikan, Kau berikan, sampai kapanpun sampai kapanpun ku kan bertahan, ku kan bertahan, karena Yesus menopangku karena Yesus selalu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku kan berdiri ku kan di berdiri tengah badai. di tengah badai. Oh, dalam nama Yesus Tuhan. Dengan kekuatan Amin. yang Kau berikan, Sampai kapanpun sampai kapanpun ku kan ku bertahan, kan bertahan, karena Yesus yang menopang. karena Yesus Oh, haleluya. menopang. Kami sungguh katakan, Ku kan berdiri ini menjadi doa kami pada hari ini di Tuhan. tengah badai, Seberat apapun badai dengan kekuatan yang sedang terjadi dalam hidup kami, yang Kau berikan, kami tetap bisa berdiri teguh. sampai kapanpun ku kan bertahan, Amin. karena Yesus Selalu menopang. hidup. Biar musik memuji Tuhan. Dalam keheningan ini, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, mari renungkanlah firman yang sudah saya sampaikan. Sadarlah Bapak Ibu, di mana selama ini kita membangun hidup ini. Apakah dasar kita salah? Kalau sekiranya saudara salah membangun kehidupan ini, tidak terlambat saudara untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kalau saya mungkin selama ini membangun kehidupanku di atas kepintaranku, di atas kekuatanku, di atas kekayaanku, di atas kesuksesanku, tapi hari ini Tuhan, saya mau kembali kepada firman-Mu, sehingga saya menjadi hidup yang berbeda, hidup yang kokoh, hidup yang kuat. Mampukan saya Roh Kudus supaya saya bisa melakukan firman-Mu. Mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Memang akan datang banjir, akan datang badai. Kita tidak tahu itu kapan datang. Tapi saudara tidak perlu takut. Kalau fondasi kita kuat dibangun di atas firman Tuhan, saudara tetap akan boleh melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidupmu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Angkat pujian sekali lagi, katakan, ku kan berdiri. Ku kan berdiri Amin. di tengah badai, Amin. dengan kekuatan Dalam nama Tuhan Yesus. yang Kau berikan, Sampai kapanpun sampai kapanpun ku kan ku bertahan, kan bertahan, karena Yesus menopangku. karena Yesus Mari kita puji Dia, katakan yang terakhir kali, ku kan berdiri. ku kan berdiri Haleluya. di tengah badai. Oh, Yesus yang ku sembah. Amin. Yang Kau berikan, Sampai kapanpun sampai kapanpun ku kan bertahan. Amin. karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Bapa. Hamba percaya pada hari ini apa yang sudah kusampaikan Tuhan di hadapan umat-Mu hari ini, Tuhan, biar kami sama-sama jadi pendengar dan melakukan firman di tengah-tengah situasi sekarang.
kepada siapa kami berharap kalau bukan kepada firman-Mu. Berikan kami Tuhan roh yang mau Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka. Kalau mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami goncangan kehidupan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan kembali. Atau mungkin mereka sedang mengalami masalah kegoncangan dalam hubungan rumah tangga, Bapa dalam nama Yesus, pulihkan kembali antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara orang tua dengan anak, dan juga anak dengan orang tua. Dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan mengokohkan mereka. Biar justru di tengah-tengah situasi itu mereka tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang jauh dari hamba-Mu, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, hamba percaya perlindungan-Mu sempurna atas mereka, penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Baik mereka sedang di rumah, atau mereka mungkin sedang di tempat pekerjaan, sedang mereka di luar pulau, atau mungkin di luar negeri, jemaat Tuhan yang sedang berlayar. Tuhan, Engkaulah Tuhan memberikan pemagaran buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat terus visi gereja-Mu di tempat ini. Biar tetap Tuhan di tengah-tengah guncangan ini visi gereja tetap maju. Karena kami percaya Engkaulah kepala gerejanya ya Tuhan Yesus. Tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Memberkati gereja Bethel Indonesia Mawar Saron. Baik ada Citra Indah, di Grand Vista, di Grand Nusa Indah. Berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus jemaat-jemaat-Mu. Pulihkan keadaan mereka. Bahkan juga berdoa memberkati Bapak Gembala pusat kami, Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai, dan Ibu Gembala kami, dan seluruh hamba Tuhan yang ada di Kelapa Gading. Tuhan memberkati jemaat GB Mawar Saron Kelapa Gading sebagai pusat kami, dan juga jemaat GB Mawar Saron Cilengsi yang menjadi pembina kami. Tuhan memberkati. Biar kami tetap Tuhan dalam satu keluarga besar ini GB Mawar Saron. Kami terus Bapak boleh saling mengasihi, kami terus saling menopang, saling mendukung. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak juga memberkati gereja-gereja tetangga kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar juga tetap mereka Tuhan juga boleh tetap teguh. Mereka juga tetap Tuhan menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Memberkati rekan-rekan pelayan, memberkati jemaat-jemaat yang mereka layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya bahwa kota di mana kami ada juga hidup dalam berkat Tuhan. Citra Indah, Jonggol, Cibarusa, Cilengsi, Gandoang dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan Tuhan kota kami dari segala virus ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kami akan melewati ini Tuhan dengan segera. Kami boleh segera kembali beribadah di rumah Tuhan. Memberkati juga Indonesia yang kami cintai. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang turun tangan, sehingga tidak ada penambahan virus Tuhan. Sehingga justru semakin hari mengalami pengurangan, semakin hari boleh semakin pulih. Bahkan banyak yang diselamatkan, banyak yang disembuhkan. Dalam nama Yesus, memberkati Tuhan Bapak Presiden kami yang terus Tuhan berusaha dengan seluruh jajaran beliau. Memberkati kabinetnya, memberkati aparatur negara kami, memberkati seluruh instansi pemerintahan kami, mulai dari atas sampai bawah. Kami percaya Bapak, Engkau telah memilih mereka untuk menjadi pemimpin kami. Kau akan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga boleh Tuhan membawa bangsa kami lebih baik lagi. Tuhan tolong Bapak, biarlah kedamaian buat Indonesia. Jauhkan dari segala kerusuhan, huru hara, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan damai buat Indonesia kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Tuhan program kami pelunasan tanah gereja yang sudah disampaikan ketua pembangunan tadi. Kami membutuhkan dana Bapak buat pembangunan gereja, buat pembebasan lahan. Bapak kami percaya Tuhan pasti memberkati keuangan gerejamu dengan segala caramu yang ajaib. Tuhan tidak permalukan karena ini pekerjaan Tuhan. Engkau yang berurusan, Engkau yang akan memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh yang sudah melayani Engkau pada hari ini, Tuhan juga memberkati. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kalau ada jemaat yang sakit hari ini, hamba berdoa, biarlah oleh karena bilurnya Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan mengokohkan mereka.
Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan turun bagi mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami akhiri doa ini seperti mana Kau mengajar kami dalam berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, Sehingga kesakitan tidak menimpaku. sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpaku. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.